Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Dermawan. Di sini saya akan mempraktekkan eh, mengenai tugas lanjutan dari eh, jaringan komputer, yakni eh, menerapkan eh, IP routing pada Cisco Packet Tracer di jaringan lokal. Kemarin di tugas sebelumnya kita kedapatan tugas yakni menghitung IP VLSM sejumlah 4 jaringan yang berbeda. Di antaranya mulai dari subnet mas 25, selanjutnya dipecah menjadi 27, 28, 29, dan seterusnya. Semua berdasarkan jumlah dari banyaknya personal komputer yang dibutuhkan. Oke, sebelumnya kita buka dulu paket tracernya. Di sini saya menggunakan Linux OS, yakni Ubuntu. Jadi saya memanggil atau membuka paket tracernya lewat terminal. Ya, ini paket tracer versi 7.3. Oke, selanjutnya kita buat routernya dulu. Oke, router saya pakai router 2811. Ini seri routernya. Ya, seperti ini. Di sini nanti kita membutuhkan 4 port atau 2 port. Jadi silahkan nanti bisa pilih. Di sini banyak sekali modul-modul. Tentunya kita pilih yang Ethernet atau Fast Ethernet. Kalau ada ya gigabit. Oke, sebelum menambahkan port, tentunya kita matikan dulu ini apa itu powernya. Oke, di sini saya tambahkan port Ethernet sejumlah 4 port, ETH1, ETH0, ETH1, ETH2, ETH3. Kita nyalakan lagi, kita coba. Oke, ini router. Sebelumnya kita kasih nama dulu displaynya. Oke, di sini saya kasih nama router Vicom DB. Terus namanya juga sama. Oke. Udah. Oke. Di sini nanti kita pakai hub dan masing-masing klien kita kasih 2 PC. Oh ya, kita tambahkan PC buat setting routernya. Jadi
fungsi PC ini sebagai terminal buat si router Cisco, karena pada dasarnya Cisco itu nyetingnya ya via terminal, via remote, bukan via remote, via konsol. Maaf kalau salah. Ini kita pilih konsol, tancapkan, kita pilih yang paling atas. Oke. Selanjutnya kita hubungkan antara router dengan hubnya. Oke, lanjut kita kasih penamaan di hubnya biar kita lebih enak buat nanti konfigurasi IP-nya, biar tidak salah penempatan port. Jadi kita klik aja di hub, klik itu. Nah, di sini display name kita ganti. Oke. Kita ganti berdasarkan urutan, ya ini pertama laboratorium. Kita kasih nama misal hub laboratorium. Lanjut, kita setting sama caranya. Selanjutnya keuangan. Lanjut akademik. Lanjut ke mahasiswaan. Oke, kalau sudah, kita coba setting routernya. Oke, kita settingnya lewat sini, desktop, kita pilih terminal. Oke, ini sudah masuk, kita exit dulu. Jadi di Cisco Packet Tracer itu ada dua mode, yaitu mode privilege, ada mode configuration, ada mode super user, dan itu kita masuk ke user mode asset, and masuk ke konfigurasi. Nah, gini. Kemudian kalau teman-teman lupa atau bingung cara masuk ke konfigurasi interface-nya, teman-teman bisa menggunakan shortcut, tombol shortcut antara shift dengan tanda tanya. Jadi seperti ini, nanti akan muncul banyak sekali apa ya, seperti perintah-perintah
yang gunanya sudah ada di sampingnya. Jadi perintah ini fungsinya buat ini, perintah ini buat masuk ke interface. Nah gitu, pokoknya ada perintah-perintahnya, nanti ada juga fungsinya. Jadi kalau semisal teman-teman lupa, nanti bisa apa itu pakai cara shortcut tadi buat merefresh semisal kita lupa. Oke, kita pertama menyalakan hotspot yang terhubung ke hub. Oke, kita masuk ke hub laboratorium, yakni di interface fast ethernet 0/0. Oke, kita masuk interface. Oke, sebenarnya di Cisco Packet Tracer itu perintahnya bisa disingkat. Kalau semisal teman-teman pengen komplit atau perintahnya langsung komplit atau lengkap, teman-teman cukup menekan tombol tab, nanti otomatis akan muncul perintahnya. Interface FA ethernet terus 0/0. Nah seperti ini. Kalau sudah mode seperti ini, kita sudah masuk ke mode konfigurasi interface fast ethernet 0/0. Nah sama seperti tadi, kalau semisal kita lupa atau perintah apa yang kita ingin ketikkan, cukup teman-teman klik shortcut yang tadi, yakni tombol shift dengan tanda tanya. Oke, di sini kita akan menyalakan hubnya, menyalakan port FA0/0 ini dengan cara no shutdown. Oke, ini sudah nyala. Ini sudah up. Oke, lanjut kita konfigurasi IP-nya sekalian. Cara konfigurasinya IP-nya mudah, cukup IP address, kita ketikkan IP yang ingin kita masukkan, 92.68.10.1. kita pakai IP ini ya, IP yang kemarin kita hitung dari tugas menghitung IP VLSM tugas sebelumnya. Ini /25 itu 255 128. Oke, kita enter. Oke, kemudian kita kasih penamaan, misal description hub laboratorium. Oke, sudah. Kalau sudah, gimana cara kita melihat konfigurasinya itu sudah terkonfig di Cisco nya? Caranya mudah, nanti teman-teman cukup ketik do show run. Nah ini semua config kan show di sini. Jadi pakai perintah do show run, atau bisa disingkat pakai do ru. Ini jadi sudah terkonfig IP serta description. Description itu kayak catatan aja. IP ini lebih
IP ini uh, untuk diperuntukkan untuk hub mana sih gitu. Jadi buat penamaan aja biar kita itu mudah, karena apa ya, kita juga sering lupa kalau udah nge-config itu, oh IP ini buat hub mana, buat suite mana, kan kita juga terbatas ya daya ingatnya. Mungkin itu masih skala kecil, belum lagi kalau skala besar, kalau udah pakai VLAN, nah itu pasti ada yang namanya penamaan itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke port fast Ethernet 0/1. Oke, kita masuk, lanjut. Oke, kita sebenarnya bisa keluar dulu dari interface fast Ethernet 0/0, akan tetapi kita bisa langsung masuk ke fast Ethernet 0/1 tanpa keluar. Jadi dengan mengetikkan perintah, tapi di sini kita nggak bisa ngetab, jadi nggak bisa ngetab, jadi langsung int fa 0/1. Jadi dengan disingkat aja sudah bisa. Nah ini kita coba nyalakan no shut. Oke, nyala. Kemudian kita setting IP seperti yang sebelumnya tadi. Oke, IP nya kita pakai ini, sudah saya hitung 10.129. Untuk subnetnya kita pakai 27 karena di sini ada 12 PC. Nah ini, oh ya, keuangan, kita setting keuangan. Oke, keuangan. Oke, keuangan. Jadi untuk keuangan 129 255 255 224. Oke. Lanjut, kita masuk ke interface selanjutnya. Bentar, pakai tracernya malah keluar. Kita ulang lagi. Oke, kita lanjut lagi. Kita setting di IP keuangan. Ini IP nya 129 255 255 224. Description hub keuangan. Oke, kita masuk lagi. Selanjutnya masuk ke Ethernet 1/1. No shoot MPF 192 168 10 161 261 255 240. Description academic. Oke, kita
kita cek dulu. Oke, sudah. Nah, kita sudah nyeting 3 IP ya di router. Kemudian kita masuk ke port terakhir. /nil. No shoot. Oke, di kemahasiswaan kita pakai IP 10 1 10 177. Dua, empat, description, group, mahasiswa. Oke, kita sudah men-setting semuanya, semua IP yang ada di router. Oke. Selanjutnya kita coba kasih client berupa PC. Oke, kita coba kasih PC. Oke, kita coba kasih waktu dulu, kita hubungkan 1. Kita hubungkan semua dulu. Oke, sudah terhubung. Lalu kita coba masuk ke PC pertama. Kita masuk ke IP, kita update dulu, kita kasih IP 8 10 128. Oke, OTP kita kasih 10.1. kita masuk ke command prompt, kita coba mapping ke IP router 8 10 1. Ya, udah bisa ya. Ini karena antara IP ya, antara IP yang dalam satu jaringan antara 1 sama 2. Coba kita mapping IP yang lain, misal 129. Ini kita nyoba mapping IP yang berbeda tetapi dalam satu router. Oke, bisa. Oke, bisa. Kemudian kita coba mapping IP antara client. Di sini kita kasih IP dulu. Di keuangan 192 168 10
130 224 10 titik 129. Kita nyoba ngepin IP sebelah 168.10.1 besar, dan kita percobaan ngepin ke klien. Oke, karena kita belum merutinkan, mungkin barangkali tidak bisa atau gimana, kita coba. Ternyata bisa. Oke, tapi sebelumnya kita coba setting routing statiknya dulu, karena nanti kemungkinan masih ada konfigurasi yang salah. Oke, kita exit. Nah, di sini kalau kita lupa, kita pencet lagi shortcut yang perintah tadi. Jadi biar buat nampilin perintah-perintah apa aja yang sekiranya kita butuhkan. Oke, di sini kita akan setting IP static, routing static. Kita pakai ketikan network tujuan serta subnet tujuan sama interface 92.168.0.128. Ethernetnya pakai flash Ethernet. Oke, kemudian selanjutnya IP route, kita ketikkan networknya 192.168.10.160. Untuk subnetnya 255.255.255.254. Interface-nya Ethernet 1. Oke, selanjutnya untuk yang ke arah hub akademik, IP route itu 92.168.10. Oh, salah, bentar, ada kesalahan. Oke, bentar. Oke, yang keuangan kita selesai. Kita coba lihat konfigurasinya, ada yang terlewat ternyata. Ya, 160 pas Ethernet 1. Ya salah ya, harusnya bukan seperti itu, tapi kita
mencoba buat ngecek karena IP-nya sudah kita config. Kalau kita ngeping, oh bisa, itu sudah bisa ngeping. Kita coba di PC1. Oke, bisa. Ini kita pakainya 129. Oh ya, kita hapus konfigurasinya. Caranya gini, kalau kita akan menghapus konfigurasi pada Cisco, itu pertama kita cukup tambahkan perintah no, otomatis nanti akan konfigurasinya terhapus. Nah, ini otomatis sudah terhapus. Nah, ini sudah terhapus, tinggal satu. Ya, 129. 128, maaf. Karena 129 itu sudah masuk IP yang dipakai oleh router. Oke, kemudian 160 lalu PTL1 ke akademik. Mantap dulu. PTL1 ya, IP root kemudian 168 10 titik 170 176 248 internet ETH1 Osmil. Oke, sudah, ini sudah terkonfig semua. Oke, oke, ini konfigurasi dari antar portnya. Sudah saya konfigurasi IP, kemudian routingnya sudah semua. Jadi routing statik itu kita tinggal memanggil IP networknya, IP network tujuan, kemudian subnet tujuan, serta port gateway. Jadi port yang mewakili IP dari networknya, seperti itu. Oke, kemudian kita save, jangan lupa. Oke, kita save. Kalau lupa, jangan lupa seperti tadi. Kalau menyimpan itu sebenarnya write, tapi write itu belum tersimpan secara keseluruhan.
ini perintah untuk menyimpan konfigurasi ya, tapi sebentar, saya agak lupa. Copy running copy config running and no. Copy startup config running config destination file running config. Oke. Jadi perintahnya itu copy startup config running config. Nah, ini. Nah, kalau sudah gini kita cukup kita sudah menyimpan file konfigurasi yang sudah kita konfigurasi tadi. Jadi apabila router itu kita matikan, kita restart, jadi otomatis si router masih menyimpan konfigurasi yang kita buat tadi. Oke, kita coba setting antar kliennya. Oke, di sini kita setting langsung aja. Oke, untuk pengeping. Oke, bisa. Oke, bisa. 39, oke, bisa. Sudah bisa. Satu 10 1 3 1 4 1 2 9. 192 168 10 1. Oke, bisa. 10 titik 30 bisa. 10 titik 3 bisa. Oke, antar kalian sudah bisa. Kemudian kita masuk ke tab akademik. Akademik 161 62 40 161. Oke, kita setting semua dulu aja. 16 3 40 161. Selanjutnya di mahasiswa 178
248 177. Satu tujuh sembilan 248 177. Oke, udah kita coba ngetik 168 10 1. Oke, udah bisa. Kemudian untuk HP klien yang kedua bisa silver. Kemudian kita coba yang klien book keuangan bisa. Oke, semua bisa. Nah, 132 kayaknya nggak ada, adanya 131. Kemudian kita masuk ke 161 62. Kayaknya 162 juga nggak ada. 162 ada. Bisa. Harusnya bisa. Oke, bisa. Harusnya bisa. Jadi seperti itu. Kadang RTO, tapi RTO nya cuma sekali. Oke. Lanjut. Lanjut di page sini. 178. Kita mapping. Oke, bisa. Udah bisa. Udah bisa. Oke. Udah bisa semua rata-rata. Juga udah bisa. 162 juga udah bisa. Oke, mungkin itu dari saya mengenai tutorial routing statik dan penerapan IP VLSM pada jaringan lokal menggunakan Cisco Packet Tracer. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.